Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar atau turun sekitar 0,59%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.800-an, Ethereum 1.565, BNB 266, XRP 0,35, Cardano 0,49, Solana 41, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen. Top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 0,8% ke 1.565 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, inflation got you down, 5 ways to accumulate crypto with little to no cost. Jadi menurut saya ini adalah sebuah artikel yang cukup menarik, bisa jadi juga bermanfaat untuk kalian, apalagi kalian yang sekarang sedang menunggu di sidelines gitu, yang kalian yang masih merasa belum nyaman untuk masuk ke market, ya daripada kalian nganggur, mending kalian lakukan beberapa hal ini untuk mengakumulasi crypto dengan modal yang sedikit atau bahkan gratis. Apa saja caranya? Ya, ini disebutkan di sini ada 5 cara. Yang pertama adalah staking. Ya, ini cukup obvious ya. Harusnya sebagian besar dari kalian juga sudah pernah melakukan yang namanya staking. Ini juga adalah salah satu cara yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya kalian mempunyai koin atau token yang kalian pengen hold secara jangka panjang, dan ketika berada di bear market, salah satu hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah staking. Oke, stakingnya di mana? Ya, banyak sekali tempatnya. Kalau saya pribadi mungkin lebih sering stakingnya di exchanges. Yang sering saya mention juga adalah Bybit gitu ya, karena di Bybit APY-nya cukup tinggi dan mereka juga menawarkan fitur yang namanya flexible staking. Artinya, aset yang kalian staking tersebut tidak akan di-lock kapanpun kalian mau pakai. Aset tersebut bisa kalian tarik dan kalian gunakan untuk kalian convert atau kalian jual. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan gitu ya untuk kalian tidak lakukan flexible staking karena tidak di lock. Jadi kalian kalau misalnya sekarang mempunyai setumpukan stable coin yang nganggur, ya kalian bisa lakukan staking di sana. Kemudian yang kedua adalah GameFi and Play to Earn. Jadi ini juga adalah salah satu hal yang lagi booming ya setahun belakangan, dan project Play to Earn sekarang itu udah berjamur guys, banyak sekali. Dan mereka itu semuanya sedang berlomba gitu untuk mencari users. Sehingga tidak jarang juga dari mereka yang menawarkan kalian bisa main gratis, tapi kalian juga bisa menghasilkan hanya untuk menarik banyak users. Tentunya ini datang dengan sedikit resiko juga ya. Kalau misalnya kalian mau yang play to earn dan kalian diwajibkan untuk menaruh modal terlebih dahulu, ya kalian tentunya harus melakukan riset. Apakah project ini trusted? Apakah tim-timnya juga bisa dipercaya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan project play to earn yang menawarkan fitur di mana kalian bisa bermain dengan gratis tanpa modal dan bisa menghasilkan, ya why not? Silakan kalian coba saja gitu kan. Daripada kalian bosen nungguin market lagi sideways atau lagi di bear market, kalian bisa melakukan hal ini untuk mengakumulasi kripto-kripto secara gratis. Kalau untuk crypto side gigs mungkin kita akan skip saja. Yang berikutnya adalah airdrop hunting. Ya, ini juga tentunya kalian udah pada tahu ya, atau pernah kalian lakukan juga. Ini biasanya dilakukan oleh project-project yang baru mau launch. Oke, dan ini adalah salah satu teknik marketing dari mereka. Mereka menawarkan event airdrop kalau misalnya kalian bersedia misalnya untuk menawarkan project mereka ke orang-orang banyak. Semakin banyak yang kalian ajak, ya tentunya kalian berkesempatan besar untuk mendapatkan airdrop. Gitu ya. Jadi ini juga adalah salah satu cara kalian bisa akumulasi kripto dengan gratis. Yang terakhir adalah spreading the crypto gospel atau for referral bonuses. Jadi ini juga adalah salah satu cara kalian bisa menghasilkan dengan gratis ya, dengan menjadi referral. Kalau misalnya kalian jago marketing, jago ngajak-ngajakin orang untuk masuk ke exchanges atau ke finance protocol lainnya, ya kalian akan mendapatkan reward dari referral tersebut. Jadi ini adalah beberapa cara di mana kalian bisa menghasilkan cryptocurrency dengan gratis atau dengan sedikit modal. Oke.
Itu adalah artikel yang pertama, ringan saja, tapi ini mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk ya mindsetnya sedikit terbuka lah gitu, bahwa sekarang untuk cari uang itu di kripto ya banyak caranya gitu, nggak hanya bisa dengan trading, nggak hanya bisa dengan investasi, tapi beberapa hal ini juga bisa kalian lakukan dan bisa menghasilkan kripto dengan gratis atau bahkan sedikit modal. Nah, yang kedua, ini sedikit lebih ke arah teknikal gitu ya. Bitcoin traders eye levels to hold as decision time looms for Bitcoin price. Jadi kata-kata ini cukup mengerikan ya. Decision time, saat-saat untuk keputusan gitu ya. Dan sebenarnya tidak tanpa alasan ya bahwa kita dalam beberapa hari ke depan kemungkinan akan melihat market cukup exciting lagi karena menjelang FOMC sekaligus Fed interest rate decision di tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 Juli, pada intinya akhir Juli lah, antara 25 sampai 28, saya lupa, kalau nggak salah 27 Juli, di mana kita akan melihat Fed interest rate decision. Kalau misalnya kita lihat sekarang, ada sekitar 20% orang-orang beranggapan bahwa kemungkinan The Fed bisa naikkan sampai 100 BPS atau basis points atau 1%. Tapi sisanya masih beranggapan 75 basis point adalah sweet spot-nya. Yang tentunya kita baru bisa akan jawab nanti di tanggal 27 Juli. Nah, di sini. Oke, 27 Juli kita akan melihat apakah The Fed akan semakin hawkish dengan menaikkan langsung 100 BPS atau naiknya sesuai dengan ekspektasi kebanyakan orang di 75 basis point. Nah, ini kalau opini saya pribadi ya guys. Kalau misalnya ternyata kita melihat kenaikannya 75 basis point, harusnya sedikit banyak kita sudah melihat itu price in di market sekarang. Oke, karena sudah hampir tidak ada gitu orang beranggapan bahwa The Fed bakalan naikkan 0,5, minimal 0,75. Jadi orang-orang harusnya ada price in kenaikan interest rate tersebut. Oke, atau kenaikan suku bunga tersebut. Jadi itu adalah menurut pandangan saya pribadi. Nah, yang kedua juga kenapa kita bisa melihat akan ada pergerakan yang exciting selama beberapa hari atau beberapa minggu depan, karena kita melihat US dollar sekarang juga lagi struggling guys. Dan sekarang sedang mendapati semacam koreksi yang kalau kalian lihat juga ini adalah perbandingan ya guys, atau korelasi antara Bitcoin dan juga US dollar. Chart yang berbentuk line di sini adalah Bitcoin, sedangkan yang chart di sini adalah atau yang berbentuk candle di sini adalah US dollar. Oke, dan secara gambaran besarnya ketika US dollar itu menguat di sini, cenderung kripto secara keseluruhan khususnya Bitcoin di sini akan melemah. Nah, jadi ini harusnya udah kalian tahu juga ya, bahwa memang ada korelasi secara gambaran besar antara US Dollar Index dan juga Bitcoin. Nah, yang menjadi highlight tentunya adalah juga dari Proof of Steve, dia mengatakan DXY itu sekarang lagi mencoba gitu ya, untuk breakdown. Apabila kita breakdown dari beberapa technical level di sini, tentunya kita akan melihat DXY terkoreksi lebih dalam, dan itu bisa jadi membuat kripto dan juga stock market kembali mendapatkan relief rally yang lebih tinggi. Oke, jadi itu adalah yang kedua. Berikutnya disampaikan di sini oleh Crypto Rover, Bitcoin isn't dead. In fact, we've never seen such strong accumulation. Jadi, kalau misalnya kalian lihat, ini adalah jumlah alamat Bitcoin yang memiliki balance lebih dari atau sama dengan 1. Yang secara eksponensial dari tahun 2018 sampai sekarang itu terus-menerus meningkat. Tentunya ini adalah berita baik gitu ya. Dan saya pribadi pengennya ngelihat sebenarnya ini terus-menerus naik gitu ya. Dan kalangan para paus itu terus-menerus menurun. Karena sampai sekarang tentunya kita ketahui adalah secara porsi gitu ya. Sekarang jauh lebih banyak dipegang oleh para paus dibandingkan para retail. Alias anggap saja gitu ya, sekarang circulating supply-nya ada 100%. Mungkin sekarang 70-75%-nya itu dipegang oleh para paus. Jadi sampai kapanpun kalau itu yang terjadi, kita masih aja bisa dimanipulasi oleh para paus. Karena memang mereka mempunyai porsinya yang paling gede. Oke, mereka pegang Bitcoin-nya paling banyak. Jadi mereka bisa menggerakkan harganya. Tapi kalau misalnya retail terus-menerus akumulasi dan mulai bisa mengimbangi porsinya paus, ya minimal 60-40 lah gitu. Atau lebih baik lagi 50-50 misalnya. Ya, pada saat itu kita kemungkinan bisa melihat market sedikit lebih stabil gitu. Dan kita akan mempersulit paus untuk bisa memanipulasi harganya. Itu yang tentunya kita pengen lihat, cuman tentunya so far kita belum melihat hal tersebut terjadi, tapi kita in the right direction, karena kita terus melihat retail akumulasi terus-menerus dari tahun 2018 hingga sekarang, dan sampai sekarang sudah menembus alamat hingga 875.000.
gitu ya, di atas 875.000 malah sekarang. Jadi mudah-mudahan gitu ya, sampai beberapa tahun ke depan kita juga akan melihat hal ini atau tren ini terus berlanjut, dan kita bisa melihat porsi para retail juga udah memegang cukup besar gitu ya dari total circulating supply, sehingga pada saat itu market juga kelihatan lebih stabil. Oke, sebelum kita masuk ke chart, seperti yang udah pernah saya mention juga, kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan staking dan lain sebagainya, kalian bisa lakukan semuanya di Bybit. Di sini kalian bisa manfaatkan fitur flexible stakingnya, yang menurut saya APY-nya rata-rata cukup tinggi gitu ya. USDT 2,15%, USDC 5,5% fleksibel, Ethereum 1,2%, Bitcoin 0,5%. Kalau misalnya kalian mau yang fix alias di lock, kalian juga bisa staking di sini. Tentunya APY-nya sedikit banyak lebih tinggi gitu ya, tapi ini kalau yang fixed term berarti kalian di lock asetnya. Oke, selain staking juga kalian di sini bisa memanfaatkan fitur yang baru diluncurkan oleh Bybit, yaitu adalah copy trading. Di sini saya lihat udah banyak banget ya guys yang ikutan, karena untuk halaman pertama di sini saja itu semuanya sudah full gitu ya. Ada yang 500 follower di sini sudah full semuanya. Jadi di halaman pertama di sini itu semuanya udah nggak bisa diikutin. Halaman kedua itu masih ada sisa beberapa gitu. Di sini yang line pertama juga semuanya udah full, dan di sini yang masih bisa kalian ikuti adalah di sini. Itu ya, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mencoba copy trading, kalau misalnya kalian lagi sibuk atau mungkin kalian seorang investor dan malas untuk trading gitu ya, tapi kalian tetap pengen menghasilkan, ya mungkin kalian bisa coba-coba fitur ini copy trading, tapi tentunya kalian harus lakukan riset sendiri terlebih dahulu untuk tradernya seperti apa, kemudian history trade-nya seperti apa. Kalau misalnya sudah cocok, kalau pengen coba, ya baru kalian coba gitu. Itu pun saya sarankan tentunya dengan modal yang kecil terlebih dahulu. Kalau memang ternyata dia bisa konsisten profit, baru sedikit kalian nambahkan modalnya lagi. Tapi tentunya ya saya selalu sarankan kalian kalau bisa gitu ya, trading sendiri aja, pelajari basicnya, kemudian kalian terjun langsung, dapatkan pengalamannya, kemudian cari kira-kira teknik yang terbaik yang works buat kalian itu apa, ya sudah, itu kalian bisa trading sendiri dan menghasilkan sendiri. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen coba berbagai fitur yang saya sebutkan di sini, kalian bisa langsung aja daftar ke Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 4.000-an dolar. So, itu ada beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu, guys. Ops, ini ya. Oke, jadi ini Bitcoin. Ya, di forward chart kita bisa melihat bahwa so far kita berada atau tertahan lagi di sekitaran area 22.500-an. Oke, kita mendapatkan sedikit bounce lagi di sini. Setelah kemarin di 4-hour chart juga kita mendapati bounce di sekitaran area di sini. Oke, dan so far ini terlihat seperti corrective move buat saya. Jadi saya masih melihat bahwa senario yang dari kemarin saya sampaikan masih bisa terjadi. Gitu ya, saya juga udah sampaikan di video kemarin ya guys, bahwa walaupun kita mendapatkan kenaikan di sini, saya masih merasa bahwa kita masih akan membuat satu lagi low minimal atau bahkan dua lagi sebelum pada akhirnya kita membuat push lagi ke atas. Gitu ya. Dan kita bisa cek kemarin juga kita tertahan di sekitaran Fibo 0,618 di sini sebelum pada akhirnya kita kembali drop. Kalau misalnya kalian lihat juga secara pattern, memang sebenarnya kita membuat semacam ascending channel ya guys. Di sini ada upper trend line-nya. Di sini juga ada lower trend line-nya. Kalian bisa lihat. Dan kita pada akhirnya breakdown di area tersebut. Dan sekarang kita juga lagi terkonsolidasi. Dan menurut saya, outlook-nya masih sama sebenarnya guys. Oke, outlook-nya masih sama bahwa selama kita mampu maintain di atas area di sini, saya masih akan cenderung biasnya ke arah bullish gitu ya. Dan saya tetap akan menunggu ya di sekitaran area 21.800 sampai 21.300-an kurang lebih di area tersebut, dan kita sedang menuju ke area tersebut harusnya guys. Oke, tapi ya kalau misalnya nggak dikasih dan terlanjur naik ya sudah, apa boleh buat. Tapi saya masih bisa melihat kita membuat satu lagi lower low di sini, oke, menuju ke sekitaran area di sini, dan baru saya akan dari sana mencari peluang untuk buy gitu ya. Dan itu tentunya saya akan zoom in di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour atau 15 minute chart untuk menemukan pattern reversal seperti double bottom, triple bottom, atau inverted and shoulder, atau mungkin kita dikasih ada semacam falling wedge di sekitaran sini. Itu yang akan membuat saya untuk start masuk ke market. Terlebih lagi kalau misalnya kalian cek di 15 minute chart dan kita
manfaatkan Fibonacci extension. Sekali lagi guys, Fibonacci extension tarikan saya itu tidak berbeda ya dengan tarikan orang-orang lain gitu ya, tidak konvensional. Jadi kalau misalnya kalian merasa tarikan kalian berbeda dengan punya saya dan sesuai dengan teori yang aslinya, ya pakai saja punya kalian gitu ya. Ini cara saya tarik Fibonacci extension. Dan area di sini juga persis adalah area yang sangat signifikan, di mana di sini akan ada extension 1272, 1414 atau 1618 gitu ya. Tapi kalau kalian tariknya yang mode konvensional gitu ya, kalau kalian tarik yang harusnya sesuai teori gitu ya, Fibonacci extension, maka di sini akan ada extension 100% juga di sini. Oke, di sekitaran area di sini saya rasa akan menjadi area yang sangat signifikan, dan dari alasan tersebut saya akan mencoba untuk mencari buy setup gitu ya. Jadi jelas ya guys, untuk sementara masih sesuai dengan skenario yang kita udah sampaikan kemarin, di mana kita akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu, kemudian kita membuat satu lagi low. Untuk sementara kita belum sebenarnya membuat lower low, tapi kita OTW ke sana gitu ya, dan kita persis tertahan juga di sekitaran area Fibo 618 kemarin yang udah kita sebutkan juga, yang menjadi area yang harusnya akan signifikan antara 0,5 sampai 0,618. Dari sana kita menemukan rejection. Oke, dan sekarang kita kalau di 15 minute chart sebenarnya membentuk semacam bear flag juga sih guys. Oke. Kalau kita breakdown dari sini, ini bisa membuat kita akan ke trigger dan membuat ke lower low yang baru. Oke, saya juga nanti akan coba melihat dari segi indikatornya ketika membuat lower low baru, apakah kita akan mendapatkan semacam bearish divergence, kemudian dari segi volumenya juga seperti apa, apakah kita juga udah melihat sellers mulai kehilangan tenaga dengan cara tentunya kita melihat volumenya semakin melemah, kemudian juga kita melihat ada bullish divergence, kemudian kita mendapatkan ada pattern reversal di sekitaran sini. Nah, ini adalah trigger bagi saya untuk masuk ke market. Kalau untuk outlooknya dari time frame yang besar tentunya belum berbeda. Kalau misalnya kita lihat dari segi weekly chart gitu ya. Dari segi weekly chart, highlight utamanya belum berbeda. Kita masih akan tetap mantauin apakah Bitcoin akan mampu close di atas 200 week moving average di minggu ini. Kita masih mempunyai satu hari lagi. So far sebenarnya kita bertahan sedikit di atas ya, sedikit di atas 200 week moving average, tapi saya agak ragu gitu ya untuk mengatakan bahwa sekarang kita udah benar-benar breakout, karena kita persis berada sedikit saja di atas 200 week moving average-nya. Jadi kita bakalan lihat di hari Minggu nanti closingnya seperti apa. Mudah-mudahan gitu ya kita bisa closing dengan cara yang lebih meyakinkan gitu ya, alias kita closing body candle-nya mungkin di atas seperti ini, kayak candle-nya mungkin jatuhnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini modelnya, ini mungkin saya baru akan consider sebagai benar-benar adalah reclaim dari 200 week moving average. Dan itu adalah pertanda menurut saya bahwa kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan melihat Bitcoin mencoba untuk retest ke higher area, kemungkinan ke sekitaran 26.000 minimal, kayak 25-26, kalau itu mampu ditembus 28 sampai 30.000. Jadi itu aja sih guys ya, belum banyak yang berubah juga. So far kita masih mengikuti senario yang kemarin kita udah sampaikan juga, dan masih on track menurut saya. Jadi belum banyak yang berubah, dan itu aja sih yang perlu saya sampaikan guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.